Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai kepada program kelas selanjutnya di program metode cepat membaca kitab Ya Waladi ini. Namun program selanjutnya ini bersifat anjuran, tidak wajib. Kalau lembaga mengikuti program ini, kami menjamin output atau alumni dari yang sudah mengikuti program ini akan bisa membaca kitab Fathul Qorib, memaknai dan juga menerjemahkan, bahkan bisa memahamkan kepada orang. Tapi kalau yang tidak mengikuti ini, yang kami jamin hanya bisa membaca, kitab takrib. Jadi ini bersifat anjuran. Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Saya mulai dari kelas Robi Ibtidaiyah kelas 4. Materinya kitab takrib, target kitab takrib, metode memaknai dan menjelaskan. Jadi memaknai dan menjelaskan. Karena memang beda targetnya dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan hanya mengenal dan memahami, tapi kalau di sini betul-betul ada target yang lebih dari itu. Durasinya 2 jam pelajaran dengan 1 kali istirahat. Masa KBM 5 bulan pertama. Ini 5 bulan pertama kan masa kelas Robi ini kan 1 tahun. 5 bulan pertama diisi dengan memaknai dan menjelaskan kitab takrib. Bukan Fathul Qorib ya, kitab takrib untuk kelas 4 ini. Evaluasinya tes tulis dengan rincian sebagaimana yang telah tertera. Materi terjemah, belajar terjemah takrib. Metodenya, guru menjelaskan pada murid cara menerjemah yang baik dan benar. Contoh cara menerjemah, bahwa menerjemah itu adalah per lafaz. Jadi cara menerjemah yang baik dan mudah itu adalah per lafaz, kecuali lafaz yang tidak bisa diterjemah kecuali digabung seperti fi'il dengan fa'il. Ja'a Zaidun kan tidak bisa diterjemah ja'a datang Zaidun siapa, Zaid kan bukan begitu. Tapi ja'a Zaidun, Zaid datang. Diberitahu juga bahwa ketika menerjemah itu fa'il dulu. Atau susunan idhofah itu harus dibaca semua, jangan terjemah per lafaz. Atau dibesarkan kepada guru masing-masing sesuai pemahamannya bagaimana cara terjemah dengan yang baik itu ditekankan kepada murid. B. Jika ada fi'il dan fa'il maka fa'il diterjemah terlebih dahulu. Ini beritahu, ini contoh-contoh saja. C. Atau metode lain yang sekiranya murid mudah menerjemah. Itu metode pertama. Metode kedua, murid setor terjemah dengan kitab yang ada maknanya pada guru. Yang disetor adalah terjemahnya. Baca, terjemah sesuai dengan anjuran yang sudah ada. Waktunya 2 jam pelajaran dengan 1 kali istirahat. Masanya 3 bulan kedua. Jadi 5 bulan pertama memaknai dan memahami, 3 bulan kedua belajar menerjemahkan. Evaluasinya murid menyetor terjemah pada guru. Materi selanjutnya setoran takrib. Metodenya murid maju satu persatu pada guru untuk sorogan, nyetor maksudnya. Yang disetor adalah bacaan kosongan, membaca makna di kitab kosongan, terjemah di kitab kosongan, tanya jawab nahwiyah sorfiyah ya waladi nahwu jilid 1 dan 2. Saat murid setor, ketika ada kesalahan guru tidak boleh memberitahu, guru hanya boleh mengarahkan. Jika murid tidak bisa maka murid harus mundur dan diganti murid yang lain. Waktu sama, masanya 4 bulan. Jadi 5 bulan memaknai dan memahami, 3 bulan belajar terjemah, 4 bulan ketiga, 4 bulan di dalam 1 tahun itu murid belajar menyetorkan hasil dari pelajaran yang sudah didapatkan di bulan-bulan sebelumnya. Evaluasinya murid maju satu persatu pada guru untuk sorogan. Yang disetor adalah baca kosongan, membaca makna kosongan, terjemah kosongan, tanya jawab nahwiyah sorfiyah ya waladi. Jadi itu. Begitu juga dengan metode yang ada di kelas Khomis, juga metode yang ada di kelas Sadis sama. Metode di kelas Khomis ini sama, hanya materi yang beda. Sama dengan kelas Robi, materi yang beda. Untuk di kelas Sadis itu sedikit ada perbedaan. Karena lebih banyak pelajaran, karena kelas Sadis ini merupakan kelas paling tinggi di program Ya Waladi, sehingga lebih banyak pelajaran. Ada Sulam Taufik, Tafsir Jalalain, Kifayatul Awam, Arba'in Nawawi, Ta'limul Muta'allim, Durusul Balawah, dan materi intinya ada di terakhir, sorogan Fathul Qorib. Kalau yang Sulam Taufik sampai Durusul Balawah itu targetnya hanya mengenal.
hanya mengenal ilmu mengenal ilmu tasawuf, mengenal ilmu tafsir, mengenal ilmu tauhid, mengenal hadis, mengenal ilmu akhlak, mengenal ilmu balaghah, mengenal saja. Makanya waktunya cuma 1 jam aja, karena targetnya hanya mengenal untuk dijadikan bekal ketika santri jebolan Yawaladi ini mau mondok atau melanjutkan pendidikan di tempat lain, seperti itu. Evaluasinya juga ringan, hanya tanya jawab sebelum memulai pelajaran, itu saja. Materi intinya ada di yang terakhir, yaitu materi Sorogan Fathul Qorib. Target murid mampu memahami fikih dengan baik dan benar. Ini targetnya untuk kelas 6. Memahami fikih dengan baik dan benar. Ini materi inti di kelas 6 ibtidaiyah ini. Metodenya murid menyetor Fathul Qorib pada guru satu persatu. Durasinya 2 jam pelajaran, 1 kali istirahat. Masa KBM Selasa sampai Kamis. Jam pertama dan jam kedua. Selasa, Rabu, Kamis 3 hari. Ini masanya di kelas 6 ini. Kalau kelas yang lain kan 1 jam 1 jam. Yang ini enggak, 3 hari, jam pertama jam kedua. Evaluasinya yang disetor adalah 1. Baca kosongan Fathul Qorib, membaca makna di kitab kosongan Fathul Qorib, terjemah dan pemahaman Fathul Qorib. Keterangan, murid dianggap lulus dari kelas hadis, murid dianggap sudah lulus dari program semua program Yawaladi, Madrasah Ibtidaiyah program Yawaladi, dan berhak mendapatkan syahadah kelulusan apabila telah menyelesaikan Sorogan Fathul Qorib pada guru dengan baik dan benar, minimal nilai sedang, baru mendapatkan syahadah atau ijazah sebagai alumni Madrasah Ibtidaiyah program Yawaladi. Dan perlu kami jelaskan, satu lembaga misalnya kan tidak semuanya bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di sini, maka bisa dijadikan 2. 1, misalnya santri-santri mengikuti program yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Terus ada santri pilihan yang diikutkan di madrasah program Yawaladi ini. Bisa seperti itu. Nanti buktikan hasilnya. Mana yang bisa mencetak santri mampu membaca kitab dan memahami, bahkan menjelaskan. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih. Selesai untuk penjelasan tentang kurikulum. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.